Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisha. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, merawat tumbuhan di sekitarku pada pembelajaran 6. Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung. 2. Siswa dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca. 3. Siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kg sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. 4. Siswa dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi satuan tertentu. 5. Siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. 6. Siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Ayo membaca. Merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Nah, di sini ada teksnya yang sudah tadi kita baca. Kita akan menjawab nomor 1 terlebih dahulu ya. Tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Nah, aturan ini adanya di baris ketiga. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Ini adalah aturannya. Maka jawabannya adalah menyiram tanaman setiap hari. Yang kedua, apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Nah, akibatnya apa jika aturan itu tidak dipatuhi? Jawabannya, maka tanaman akan mati. Nah, ini nomor 2 menanyakan apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi. Itu berarti yang ini ya nak. Jika tidak menyiram tanaman setiap hari, maka tanaman akan mati gitu. Yang ketiga, Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Nah, bisa dilihat nih di baris keberapa ya ini, yang terakhir. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, khawatirnya jika Benny bermain bola di sekitar kelas akan mengenai pot bunga. Maka tugas kamu adalah mengingatkan Benny agar tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Oke, di sini ada percakapan antara Lani dan Udin. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Tuliskan percakapan di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Hari ini aku mendapat tugas piket kelas, kata Lani. Sama Lani, aku juga piket hari ini, kata Udin. Setelah menyapu lantai kelas, kita menyiram tanaman di depan kelas, kata Lani. Tentu Lani, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman. Nah, kamu diminta untuk menuliskan kembali percakapan ini antara Lani dan Udin dengan huruf tegak bersambung di sini ya nak. Amatilah lingkungan sekitar sekolahmu. Apakah terdapat tanaman di sekitar sekolahmu?
Ceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolahmu. Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kamu diminta untuk menceritakan bagaimana peran kamu dalam merawat tanaman di sekolah. Ceritakan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Lani dan teman-temannya memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergiliran. Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan, siswa yang lain juga membantu. Nah, coba bisa diamati nih gambar di sebelah ya. Ini ada siswa-siswi yang sedang membersihkan lingkungan sekolah ya. Jadi dengan cara bergiliran dari tugas piket. Misalnya hari Senin Lani dan Udin, terus Selasa Siti dan Dayu, seperti itu. Jadi bergiliran. Ayo berdiskusi. Perhatikan isi buku yang akan kalian buat ya. Diskusikanlah dengan teman satu kelompokmu atau anggota keluargamu untuk mengerjakan tugas ini. Buatlah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Nah, halaman 1 berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompoknya. Yang kedua, halaman kedua berisi deskripsi buku. Contohnya, buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Lina, Beni, dan Udin. Buku ini dibuat pada hari Selasa 19 Desember 2017. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dan gunakan huruf kapital dan tanda titik dengan tepat. Halaman ketiga berisi gambar macam-macam alat pengukuran berat. Gambar bisa digunting dari majalah atau koran atau digambar sendiri. Halaman keempat berisi tentang penjelasan ons dan kilogram serta 5 pertanyaan tentang topik itu. Nah, ini adalah masih lanjutan halaman keempat ya. Jadi ini adalah contohnya nomor 1, 2 kg jika dirubah ke ons maka jadi berapa? 40 ons jika dirubah ke kilogram maka jadi berapa? Nah, nomor 3, 4, dan 5 silahkan kamu membuat pertanyaan dan jawaban sendiri. Nah, ini adalah halaman kelima, berisi 2 soal cerita dan jawabannya tentang berat benda dengan menggunakan satuan ukuran kilograms dan ons ya. Nomor 1, buatkan soalnya sendiri dan jawabannya sendiri. Yang nomor 2, soal juga dan jawabannya sendiri. Kemudian di halaman 6 berisi ucapan terima kasih. Terima kasih, ayo kita terus belajar, seperti itu. Jadi nak, kamu diminta untuk membuat buku ringkasan. Buku ringkasan yang berisi tentang satuan berat. Nah, ini adalah halaman satunya, berisi identitas kelompok dan nama anggota kelompok. Atau boleh berisi nama kamu sendiri pun tidak apa-apa. Kemudian yang halaman keduanya, kamu tuliskan ini ya di buku tulis kamu. Buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda bla bla bla, seperti itu ya. Kemudian halaman ketiganya kamu isi nih, berisi gambar macam-macam alat pengukuran benda, pengukuran berat benda ya. Jadi boleh kamu ambil dari majalah, boleh di print dari internet, bebas. Kemudian yang di halaman 4 berisi tentang penjelasan ons dan kilogram, serta 5 pertanyaan tentang topik itu ya. Nah, kemudian yang halaman 5-nya yang tadi kamu buat 2 soal cerita. Buat soalnya dan juga jawabannya sendiri. Yang halaman 6 kamu isi dengan ucapan terima kasih, seperti itu. Nah, sekarang kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, carilah gambar-gambar alat ukur berat benda dari majalah ataupun koran. Gunting dan tempelkan gambar-gambar itu dan tuliskan fungsinya, seperti itu ya. Minimal 3 macam alat ukur berat benda. Oke?
Sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran di channel Ibu. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.